Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 871. Aku tidak bilang begitu, jawab Henry, berhenti di depannya. Dia melingkarkan tangannya di bahu Zain. Kenapa kamu bahkan menyarankan itu? Apakah Anda memprovokasi saya di belakang saya tanpa sepengetahuan saya? Dia bertanya dengan nada ceria. Zain, yang diliputi rasa bersalah, melirik Jasper secara naluriah. Namun, dia langsung kembali sadar dan memalingkan muka dari Jasper. Dia mencoba melepaskan tangan Henry. Aku tidak melakukan apapun padamu, jadi mari kita pikirkan urusan kita sendiri. Jangan melekat padaku seperti itu, kita tidak begitu dekat satu sama lain. Oh, Henry menepuk wajah Zain dengan senyum lebar di wajahnya saat dia terus berbicara. Aku belum melihatmu dalam beberapa hari, tapi sepertinya emosimu telah membaik. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melekat pada Anda? Di masa lalu, Anda bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan saya. Saya baru saja meninggalkan Harbor City selama beberapa hari, dan sekarang Anda bertindak melawan saya. Sementara Henry berbicara, dia melirik Mitch Langdon, yang ekspresinya gelap dan mendung. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku karena orang ini ada di sini? Dia bertanya. Zain menatap Mitch, diam-diam memohon bantuan padanya. Mitch tidak tega melihat Henry menggertak Zain di depannya. Bagaimanapun, seseorang masih harus memeriksa dengan tuan anjing sebelum memukul seekor anjing. Cukup darimu, Law. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Kenapa kamu mengejar kami? Henry mengeluarkan seringai jahat. Dia bertingkah seperti gangster sekarang. Aku tidak bertanya mengapa kamu ada di sini. Mengapa Anda terburu-buru untuk menjelaskan hal-hal kepada saya? Apakah Anda di sini dengan motif tersembunyi atau semacamnya? Dia bertanya. Tapi, dengan orang idiot seperti dia. Henry menepuk wajah Zain lagi dan mengejek. Aku khawatir tidak ada hal baik yang akan menghampirimu. Wajah Zain memerah karena marah. Kemarahan melonjak dalam dirinya saat dia melepaskan lengan Henry dan berkata dengan marah, Henry Law, kamu melewati batas. Henry mengejek setelah lengannya dibuang. Oh, kenapa kamu begitu kesal hari ini, anjing kampung kecil? Apakah kamu ingin aku bermain denganmu? Dia memujuk. Zain mendengus kesal dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah salah satu pengikut Jasper lain. Apakah Anda berpikir bahwa Anda jauh lebih baik dari saya? Sungguh aib bagi Harbor City. Bagaimana orang sepertimu dilahirkan di Harbor City? Ekspresi Mitch berubah begitu Zain selesai berbicara. Dia tahu bahwa Henry paling membenci kata-kata seperti itu. Seperti yang diharapkan, kemarahan ganas melintas di tatapan Henry. Dia menatap Zain tanpa emosi. Mother of Asterisker, sembur Henry sambil menamparkan Zain di wajahnya. Kenapa kamu tidak bisa berbicara denganku dengan benar? Apakah Anda meminta pemukulan? Zain berteriak kesakitan. Dia memegangi wajahnya dengan tangannya dan meraung marah. Aku sudah muak denganmu, Law. Jangan memaksaku melakukan sesuatu yang akan kau sesali. Memaksamu. Henry mencibir. Bahkan jika aku memaksamu untuk mati, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bajingan, kutuknya. Beraninya kau memintaku untuk tidak memaksamu melakukan sesuatu. Apakah Anda pikir Anda adalah penjahat utama yang gagal dikalahkan semua orang dalam permainan? Anda bukan siapa-siapa. Kamu hanya sepotong sampah yang tidak berharga, idiot. Mitch menarik napas dalam-dalam dan menempatkan dirinya di depan Zain untuk mencegah si bodoh bertindak gegabah. Tertawalah sebanyak yang kamu mau, Henry Law. Mari kita lihat berapa lama semua ini akan bertahan. Kata Mitch, mencoba yang terbaik untuk menekan amarah yang membara dalam dirinya. Oh, dari apa yang baru saja Anda katakan, sepertinya skema licik Anda belum beraksi. Henry bertanya dengan mata menyipit.
Mitch mencibir dan menjawab, itu kata-katamu sendiri. Saya tidak menyebutkan apapun tentang skema. Keributan akibat pertengkaran Henry dan Zain itu menarik banyak perhatian. Jasper, yang memperhatikan mereka dari kejauhan, sedikit mengernyit. Oleh karena itu, dia meminta diri dari pejabat yang dia ajak bicara dan menuju ke grup. Saat dia berjalan mendekat, dia secara tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan Mitch. Apakah kalian berdua di sini untuk merayakan selesainya proyek Sungai Southwest? Jasper bertanya sambil tersenyum. Zain memelototi Jasper dan mendengus kesal. Saya khawatir Anda terlalu memikirkan tindakan kami, jawabnya. Bab 872. Oh, sepertinya kamu tidak di sini untuk merayakannya. Jasper berbalik dan memanggil, Julian. Aku di sini. Julian berjalan menuju Jasper. Tendang dua orang ini keluar dari venue. Mereka tidak diundang. Begitu Jasper selesai memberikan perintahnya, Zain berteriak dengan marah. Jasper Line, apa yang kamu lakukan? Mitch memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan terukir di wajahnya juga. Dia tidak menyangka Jasper akan bertindak arogan seperti itu dan menendang mereka berdua keluar setelah hanya bertukar beberapa kalimat dengan mereka. Jika dia dan Zain dikeluarkan dari acara seperti anjing terluka di depan semua orang, itu akan sangat memalukan bagi mereka. Mereka akan terlalu malu bahkan untuk kembali ke Harbor City. Ini adalah upacara penutupan. Saya secara pribadi mengundang semua orang yang hadir untuk merayakan selesainya proyek Southwest River. Karena kalian berdua tidak di sini untuk merayakan, mengapa aku harus membiarkanmu tinggal? Jasper bertanya dengan tenang. Sudut mulut Zain berkedut. Apa yang dikatakan Jasper masuk akal. Jadi, dia melirik Mitch secara naluriah. Ada ekspresi gelap di wajah Mitch. Dia mencibir dengan dingin dan berkata, tidak perlu menggunakan tipuanmu padaku, Jasper Line. Apakah Anda tidak mengirimkan undangan untuk kedua keluarga kami? Kami di sini untuk menghadiri upacara, tetapi Anda malah mengusir kami. Jika berita tentang ini menyebar, siapa yang tampaknya salah di sini? Jasper mengangkat alisnya dan berkata, kamu salah. Saya mengirimkan undangan kepada ayah Anda, Ten. Bob Lancaster dan Ten. Kennedy Langdon. Saya bermaksud mengundang mereka berdua, tetapi tidak satu pun dari Anda ada di daftar tamu. Ekspresi Mitch dan Zain berubah. Mereka berdua telah melihat undangan Jasper. Seperti yang dia katakan, nama mereka tidak ada di undangan. Undangan tersebut juga tidak mengundang Bob dan Kennedy untuk membawa serta anggota keluarga masing-masing. Wajah Mitch memerah karena marah saat dia mengeluarkan gusar tidak puas dan berkata, karena kita tidak diterima di sini, kita akan pergi. Jika Anda di sini untuk merayakan selesainya proyek, Anda pasti disambut. Kata-kata Jasper menyebabkan Mitch dan Zain, yang keduanya berjalan pergi dengan kecewa, membeku di jalur mereka. Terlepas dari tujuan awalmu datang ke sini, tidak perlu terburu-buru pergi sekarang. Tetap di sekitar untuk menyambut beberapa tamu bersamaku. Zain tertawa mengejek setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jasper. Kamu gila. Untuk apa Anda membawa kami? Apakah Anda pikir kami pengikut Anda seperti Henry Lau? Mengapa kami harus mengikuti Anda saat Anda menyapa tamu Anda? Apakah kamu pikir kamu begitu penting? Dia bertanya. Bagaimanapun, aku sudah memberitahumu apa yang ingin aku katakan. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin ikut, kata Jasper. Dia kemudian memimpin Julian menuju pintu masuk gedung. Zain menatap siluet Jasper dengan curiga. Bapak Langdon, apa yang dia mainkan? Bab 873. Mitch menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, saya tidak yakin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Henry mencibir sambil melirik mereka berdua. Berdasarkan pemahamannya tentang Jasper, dia tahu bahwa pasti ada semacam jebakan yang menunggu mereka. Jasper baru saja berjalan kembali ke pintu masuk ketika beberapa mobil mewah datang dan berhenti di depan pintu masuk. Awalnya, kedatangan beberapa mobil ini tidak menarik perhatian siapapun.
Lagi pula, selain para reporter, semua orang yang menghadiri acara itu memiliki latar belakang bangsawan dan kaya. Acara itu penuh sesak dengan orang-orang, dan ada banyak bos kaya dan terkemuka di antara para tamu. Tidak peduli seberapa kaya mereka, dapatkah mereka dibandingkan dengan hukum? Sebesar apapun kewenangan yang mereka miliki, apakah bisa dibandingkan dengan pejabat dari pemerintah provinsi? Oleh karena itu, mereka yang memperhatikan mobil-mobil itu mengabaikannya setelah melihatnya sekilas. Namun, hati semua orang mulai berpacu begitu mereka melihat orang yang keluar dari mobil. Kennedy, dari keluarga Langdon Harbor City. Kayden, dari keluarga Langdon Harbor City. Bob Lancaster, salah satu tokoh besar Harbor City. Sementara Bob tidak memegang lilin untuk 4 keluarga terkaya di Harbor City, kekayaan dan status pria itu jelas merupakan elit di tempat-tempat di mana 4 keluarga utama tidak hadir. Tidak ada yang menyangka Jasper bisa mengundang 3 keluarga terkaya di Harbor City untuk upacara topping out-nya. Para wartawan merasa pusing dan beberapa saat lagi akan menjadi gila. Mereka semua terlalu bersemangat dan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melangkah maju dan mewawancarai tamu yang baru datang, tetapi pengawal yang tampak tegas dalam setelan hitam sangat efektif dalam menghalangi mereka. Baik Zain dan Mitch tercengang ketika mereka melihat ayah mereka. Mereka tidak menyangka ayah mereka, yang tetap tidak memihak selama ini, tiba-tiba bergegas untuk ini. Meski begitu, mereka tidak berani ragu dan segera pergi untuk menyambut mereka. Kau melakukannya dengan baik, Jasper. Kayden tersenyum padanya setelah mengamati sekeliling. Jasper menjabat tangan Kayden dan tersenyum. Cukup banyak kerja keras dan ide yang dilontarkan selama proses perancangan saat itu, dan kami telah mengambil inspirasi dari beberapa konsep desain Harbor City agar South Face River terlihat seperti sekarang ini. Aku bisa membawamu berkeliling untuk tur nanti. Kayden mengangguk. Tentu, aku harus melihatnya dengan baik. Jika saya bisa, saya berharap untuk membeli beberapa bisnis di sini, dan menunggu nilainya naik. Anda dipersilakan untuk melakukannya. Jasper kemudian berbalik untuk mengulurkan tangannya ke arah Kennedy. Terima kasih sudah datang, Tuan Kennedy. Kennedy terkekeh dan menjabat tangan Jasper sambil menjawab, tidak buruk, itu terlihat jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Sepertinya kami para tetua perlu belajar lebih banyak dari pemuda sepertimu, atau kami hanya akan tertinggal dan dilupakan. Jasper tersenyum. Pengalaman dan pengetahuan Anda adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kami para pemuda. Kami masih muda dan ada banyak tempat di mana kami membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih tua seperti Anda. Kennedy menjabat tangan Jasper dan berbalik untuk tersenyum pada Bob saat dia berbicara. Lihat. Sudah kubilang Jasper adalah pembuat kata terbaik di antara semua pemuda di Harbor City. Cara dia berbicara membuatmu merasa baik, bukan? Bob tersenyum tanpa humor dan menjawab, itu tidak benar. Jasper bukan dari Harbor City, dia tidak dihitung sebagai salah satu pemuda Harbor City. Kota pelabuhan bagian dari Summerland sekarang, artinya sama, jawab Jasper tenang. Sambil mencemooh, Bob berbicara dengan agak tanpa emosi, jangan berpikir bahwa Anda dapat membuat saya marah dengan kata-kata manis Anda. Saya punya pengalaman bermil-mil lebih banyak daripada Anda. Apakah kamu tidak mau mencoba pamer? Saat itu, Zain dan Mitch bergegas juga. Ayah. Keduanya menyapa ayah mereka masing-masing. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bob mengerutkan kening pada putranya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku. Zain tergagap dan terus melirik Mitch. Mitch mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Zain adalah bajingan yang benar-benar bodoh. Kami datang ke daratan untuk mengintai pasar, tetapi kami tidak dapat menemukan sesuatu yang layak untuk diinvestasikan. Kami sedang melewati Provinsi Tenggara ketika dia mendengar berita itu, jadi kami datang untuk melihatnya juga. Alasan Mitch sama sekali tidak meyakinkan. Namun, dalam acara sebesar ini,
Tidak ada yang benar-benar peduli apakah alasan Anda untuk hadir dapat dipercaya atau tidak. Selama Anda punya alasan, itu sudah cukup. Kennedy melirik putranya dan menoleh ke Jasper. Jasper, keluarga Boyle ingin saya membantu menyampaikan permintaan maaf mereka. Dia sedang dalam perjalanan bisnis sekarang dan anak-anaknya disibukkan dengan pengaturan mereka sebelumnya, jadi dia tidak bisa datang kali ini. Jasper menyipitkan matanya sedikit mendengar kata-kata Kennedy. Dia telah mengirimkan undangan kepada keluarga Boyle bersama keluarga Law. Meskipun demikian, keluarga Boyle belum memberitahu mereka apakah mereka akan hadir atau tidak. Secara logika, para tamu cenderung memberitahu tuan rumah jika mereka tidak dapat menghadiri acara tersebut karena alasan tertentu, atau jika mereka dapat hadir, jam berapa mereka akan tiba. Itu tidak biasa bagi orang lain untuk menyampaikan pesan. Zachary secara tidak sengaja mengatakan kepada Jasper sebelumnya bahwa keluarga Boyle adalah yang paling berubah-ubah dari 4 keluarga terkaya. Pria yang mengikutinya pergi kemanapun ada manfaat yang bisa ditemukan, itulah sebabnya keluarga Boyle memiliki akar yang paling dangkal dibandingkan dengan 3 keluarga terkaya lainnya. Jika dia tidak mampu menyinggung siapapun, maka dia akan menghindari acara itu sama sekali. Hubungan Jasper dengan keluarga Boyle agak bersahabat berkat keluarga Law. Mereka telah bekerja bersama beberapa kali dan kerjasama mereka selalu saling menguntungkan. Bagaimanapun, Jasper secara pribadi mengundang 4 keluarga terkaya untuk acara ini. Kehadiran keluarga Law sudah biasa, tetapi bahkan Kennedy, yang tidak berhubungan baik dengan Jasper, juga datang. Namun, keluarga Boyle tidak terlihat. Kennedy adalah orang yang menyampaikan berita ini juga. Belum lagi, pesannya agak menarik. Sambil terkekeh, Kennedy berbicara, "Mengapa kamu tidak percaya padaku?" Jasper tersenyum dan menjawab, "Mengapa Tuan Kennedy membohongi saya? Jika Pak Boyle tidak bisa datang, maka kita selalu bisa bertemu lagi di masa depan. Haruskah kita masuk ke dalam?" Paman Law dan pejabat dari pemerintah provinsi dan kota sudah ada di dalam. "Tentu, ayo." Kennedy tersenyum penuh arti saat dia mengikuti Bob dan Kaiden, yang tersenyum tanpa suara sepanjang waktu, di dalam. Zain memelototi Jasper, yang berjalan pergi bersama orang-orang besar lainnya, dan berbicara dengan iri, "Apa-apaan ini? Kami sekitar usia yang sama. Sial, Start itu bahkan 2 tahun lebih muda dariku. Siapa yang memberinya hak untuk sejajar dengan generasi ayah saya? Bagaimana kamu menganggap pijakan yang sama itu?" Mitch memelototi Zain dan berkata dengan kesal, "Dia pikir dia siapa? Dia tidak lebih dari seorang penghibur untuk tamu penting di sini, oke? Iya dulu tuh. Dia tidak lebih dari badut di mata Joko dulu pas ayahku. main, iya Pak. Jangan Pak Joko pas khawatir, main itu, dia tidak akan lebih dari seekor anjing liar di jalan segera," gumam Mitch Dulu aku sambil senengnya menatap weton sosok daripada Jasper, waskitanya. yang muncul dengan jijik. Iya, Senyum beton, puas tersungging iya. di sudut bibir Mitch dan Zain saat mereka membayangkan ekspresi sedih Jasper di masa depan. Sekarang semua Big Shots telah tiba, upacara dapat secara resmi dimulai. Dengan begitu banyak tamu mengesankan yang hadir, Jasper dan Dawson berdiskusi singkat dan memutuskan untuk mengubah upacara pemotongan pita pada menit terakhir. Pemotongan pita adalah bagian terpenting dari upacara topping out. Orang yang bertugas memotong, serta penempatan tamu adalah detail yang sangat penting. Kamu bisa mengatur ulang mereka kalau begitu. Oh, dan ingat untuk tidak menambahkan saya ke dalam campuran. Aku hanya akan menonton upacaranya. Dawson menepuk bahu Jasper saat dia berjalan ke kerumunan dan berbicara sambil tersenyum. M-Chess lah.